Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Avanda Auliaduha, NPM 2017-051-063. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Nah, ya, kita mulai dari istilah dalam finite state machine atau biasa disingkat FSM ya. Simple. Nah, simple itu apapun yang mewakili sesuatu seperti A, B, C, 1, 2, 3, dan lain-lain. Lalu string. String yaitu urutan simbol seperti A, B01 atau AA, BB, AB, dan 01. Lalu alfabet. Alfabet adalah kumpulan dari simbol yang dilambangkan dengan sigma. Contoh sigma ini adalah seperti ini, bentuk sigma. Nah, contohnya adalah AB, DEFG, 0,12, 0,1, dan 2. Lalu language. Language adalah kumpulan dari string. Nah, contoh language adalah kita punya alfabet, nah dilambangkan dengan sigma, alfabet 0,1. Bahasa yang kita bisa buat adalah bahasa pertama yaitu bahasa dengan panjang 2 digit string seperti 00, 01, 10, 11, dan ini maksudnya finite language atau terbatas. Lalu bahasa kedua yaitu bahasa dengan panjang 3 digit string dan contohnya ini adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 101, 110, dan 111 masih masuk ke infinite language atau terbatas. Lalu bahasa ketiga ya ini semua dilambangkan dengan L1, L2, L3. Itu bahasa ketiga adalah bahasa string yang diawali dengan 0. 00,00 01, 00, 001, 010, 111, 000, dan seterusnya. Nah, karena ini bisa dibuat macam-macam, maka maksudnya himpunan tak hingga atau infinite language. Nah, selanjutnya powers of sigma. Contoh kita punya alfabet, ini dilambangkan lagi dengan sigma 0,1. Nah, ini misal sigma pangkat 1 atau dibaca sigma power 1 adalah kumpulan string yang memiliki panjang 1 digit. Nah, ini contohnya. Sigma power 1 sama dengan 0,1, 1 digit semua. Lalu sigma power 2 yaitu kumpulan string yang memiliki panjang 2 digit. Ini jadi 2 digitnya 00, 01, 10, 11. Lalu kumpulan string yang memiliki panjang 3 digit. Ini seperti contoh sigma power 1, sigma power 3 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Nah, ini bisa dibuat bebas ini. Sigma power n kumpulan string yang memiliki panjang n digit. Selanjutnya, nah kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya elemen dalam suatu himpunan. Rumus kardinalitas adalah sigma power n sama dengan 2 pangkat n. Selanjutnya adalah star sigma. Nah, contohnya ini lihat seperti di sini ada sigma power 0 gabungan sigma power 1 gabungan sigma power 2 gabungan dan seterusnya sampai sigma power n. Maka nah ditulis di sini sigma power 0 ini adalah epsilon dan sigma power 1 ini adalah 0,1 dan sigma power 2 ini adalah dan digabung dengan sigma power 2 ini 00, 01, 10 dan 11. Ini digabungin semua ya sesuai dengan tertulis di sini. Nah, kumpulan dari semua string yang mungkin dengan panjang string over 0 dan 1 atau alfabet yang dimiliki. Jadi misalnya itu adalah sigma A, B, contohnya seperti itu. Dan merupakan infinite set karena tak hingga. Selanjutnya, finite state machine. Finite state machine FSA tanpa output itu seperti DFA, NFA, dan epsilon NFA. Dan FSA dengan output itu seperti mesin Moore dan mesin Mealy. Deterministic finite automata. FSM adalah model paling sederhana dari komputasi dan memiliki memori yang sangat terbatas.
Nah, contohnya seperti di gambar ini, state itu adalah lingkaran yang di dalamnya nama state-nya nih. Q0, Q1, Q3, Q2 adalah nama state. Edge adalah panah yang mengarah dari state 1 ke yang lainnya. Lihat di sini ada gambar panahnya. Lalu initial state yaitu start point dari diagram atau DFA, dan final state adalah akhir dari state. Setiap DFA dapat didefinisikan menggunakan 5 tuple berikut ini. Nah, ini logonya udah ada. Ini yang mirip Q ini adalah kumpulan dari semua state. Sigma ini adalah input. Q0 itu adalah initial state, F itu kumpulan dari final state, dan ini adalah fungsi transisi dari, ya, bisa dilihat seperti gambar ini. Penjabaran 5 tuple dari gambar di samping adalah Q sama dengan Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma sama dengan 0,1. QO sama dengan A, dan F sama dengan, sepertinya ini ada kesalahan. Bukan deh ya, ini Q3. Iya, Q3. Sorry. Oops. Nah, udah saya ganti ini. Jadi F adalah Q3. Atau kumpulan dari final state. Nah, selanjutnya bakalan saya saya buat tabel di sini. Nah, saya bikin Q1, Q0, Q1, Q2, Q3 sesuai dengan nama state di sini. Dan tabelnya. Dan tabel di sini saya masukkan dengan 0 atau 1 seperti angka di sini. Nah, misal Q0 ke Q1 ini, maka satunya adalah, maka di sini harus ditulis Q1. Nah, lalu Q0-nya yang, aduh, maaf ini ada sedikit kesalahan. Ini harus saya perbaiki. Ngomong-ngomong, ini gambarnya tipe, ini harusnya angka 0. Nah, jadi Q0 input 0 ini sesuai dengan panahnya. Maka ini ke Q1. Maka di sini saya tulis Q1. Lalu Q0 input 1 ke arahnya ke Q3, maka Q3. Di sini saya tulis Q3. Lalu Q1 input 0 adalah, nah, sesuai di sini Q1 input 0, ini harusnya 0 ya. Ini adalah Q0. Nah, input satunya adalah Q2. Lalu Q2 input 0 sama dengan ini ada isinya Q3. Lalu input satunya adalah Q1. Nah, statement Q3 input 0 jadinya apa? Jadinya statement Q0, nah sesuai di sini, dan Q3 input 0, maka masuknya Q2. Ya, sudah sesuai ya. Ngomong-ngomong, ini tadi sebelumnya, berarti ini udah sesuai ya sama yang tertulis di sini, bahwa Q adalah kumpulan dari semua state, lalu sigma adalah input, Q0 adalah initial state, dan F-nya itu adalah Q3, karena itu yang finalnya. Nah, contoh DFA adalah diketahui sigma 0 sama dengan 0,1. Lalu yang language 1 adalah kumpulan string yang diawali dengan 0. Maka language 1 ini adalah 0,00,01,00,0 dan seterusnya. Nah, ini udah sesuai ya. Diagramnya adalah seperti berikut ini. Nah, selanjutnya ekvivalensi dua finite automata. Untuk setiap pasang state QI transisi untuk input A sigma didefinisikan dengan QA QB, di mana ini adalah QI, A sama dengan QA, dan seperti ini pokoknya.
Dan automata tidak ekivalen jika QA, QB adalah state perantara dan state lainnya adalah final state. Jika initial state adalah final state dari satu automata, maka di automata kedua juga initial state-nya harus merupakan final state agar keduanya menjadi ekivalen. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada dua automata. Yang pertama state-nya adalah Q1, Q2, Q3, dan yang kedua adalah state-nya itu Q4, Q5, Q6, Q7. Nah, Q1 di sini merupakan initial state sekaligus state akhir. Begitu juga dengan Q4. Maka ini sesuai dengan nomor 2 tadi. Jika initial state adalah final state dari satu automata, maka di automata kedua juga initial state-nya harus merupakan final state agar keduanya menjadi ekivalen. Berarti sesuai ya. Berarti syarat kedua udah terlaksana, sudah sesuai. Selanjutnya mari kita mencari tahu syarat pertamanya. Syarat kedua udah sesuai tadi, sekarang kita cari tahu syarat pertamanya. Nah, sekarang udah saya bikin tabel di sini. Q1 dan ini Q ya, salah tuh. Q3. Nah, Q1 arah C itu adalah Q1 juga sesuai di sini. Ini, nah terus Q4-nya juga arah ke C-nya adalah arah C-nya adalah Q4 juga. Lalu D-nya ini arahnya ke Q2. Pokoknya ini udah sesuai semua, udah saya susun. Nah, untuk setiap pasang state Q1, Q2 transit untuk input bla 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 definisikan dengan QA, QB. Bla 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 bla, dua automata tidak ekivalen jika QA, QB adalah state perantara dan state lainnya adalah final state. Nah, karena QA/QB-nya adalah state perantara dan state lainnya adalah final state, maka sesuai yang dengan syarat satu tadi, ini adalah ekivalen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.